salam kebajikan, dan salam pramuka. Masalah dorongan ya seperti tadi saya bilang bahwa pangkalan-pangkalan itu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Nur Mahfira Syahmar karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pramuka. Selamat datang di Bintang Factors. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani kalian berbincang-bincang santai dengan tema Kilas Balik Factors. Sebelum itu, perkenalkan saya Andi Syekafadi Eka, selaku moderator pada podcast kali ini yang akan membantu jalannya podcast pada hari ini. Nah, untuk membahas topik tersebut, kami sudah mengundang Kak Nur Mahfira Syahmar selaku Purna Bakti Faktorskut Angkatan 2013-2014. Mari berikan tepuk tangan untuk kakak-kakak. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada host. baik, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaki Nur Rahma selaku host pertama. Dan saya Aulia Mutahara selaku host kedua. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Nur Mahfira Syahmar karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada Bintang Factors kali ini. Begitupun para audiens dan para panitia penyelenggara yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi hari ini. Sebelumnya, kakak sudah tahu belum Bintang Factors itu apa? Kalau Bintang Factors yang program kerja ini saya sudah dengar sedikit dari teman-teman Purna sama adik-adik juga, tapi untuk lebih detailnya kayaknya belum terlalu saya tahu. Oke, sedikit penjelasan Kak. Jadi, Bintang merupakan singkatan dari bincang inspiratif, aspiratif, dan inovatif Pramuka Penggalang. Dan Factors merupakan nama pramuka dari gugus depan 01083 01084 yang berpangkalan di SMP Negeri 1 Watan Sorpe. Bintang Factors merupakan salah satu program kerja dari Dewan Penggalang masa bakti 2024-2025. Oke, baik. Di sini sudah ada narasumber Bintang kali ini, Kak Nur Mahfira Syahmar. Selamat siang, bagaimana kabar kakak hari ini? Siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kakak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apakah kakak sudah siap dengan pertanyaan yang akan dilontarkan? Siap. Baik, langsung saja ke topik pembahasan pertama. Kilas balik Factorskut. Pertanyaan pertama, bagaimana proses terbentuknya nama Factorskut? Oke, untuk namanya Factor sendiri itu terinspirasi waktu saya dan teman-teman itu sebenarnya belum ada jabatan itu sama sekali, karena Factor sendiri itu dulunya tidak seperti mungkin pangkalan-pangkalan yang lainnya yang kayak sudah terstruktur dengan baik atau bagaimana. Kami betul-betul merintis dari bawah bersama-sama. Kami cuma pangkalan kecil yang tidak seperti pangkalan-pangkalan lain, tapi dengan semangat yang besar juga dari teman-teman, dari kakak-kakak Purna, dari pembina, dari pihak sekolah yang kami rasa sudah waktunya juga kami bergabung dengan pangkalan-pangkalan lain. Nah, dari situ, dari semangat-semangat itu, saya dan teman-teman saya terkhususnya adik-adik maupun kakak-kakak terinspirasi dengan pangkalan-pangkalan lain yang telah memiliki nama pangkalannya sendiri begitu. Tidak hanya nomor gudeg yang dikenal, tapi ada juga nama-nama pangkalan yang kemudian itu menjadi ciri khasnya pangkalan mereka. Bahkan nama ini sangat berpengaruh karena dengan nama ini saja sudah memberikan kayak kesan begitu untuk pangkalan tersebut sehingga dikenal dengan orang banyak. Nah, dari situ saya, teman-teman saya, kakak-kakak, pembina pun kita berdiskusi kemudian mencari nama yang bagus yang semoga nantinya nama ini tidak hanya sebagai identitas tapi juga memiliki makna, memiliki dorongan, bahkan bisa menjadi inspirasi untuk kami begitu sebagai seorang pramuka. Nah, untuk namanya sendiri itu sebenarnya kami tidak hanya mencari sebuah kata biasa saja, tapi kami mencari makna mendalam dari katanya itu supaya kata itu tidak hanya melekat sebagai nama saja, tapi bisa menjadi penguat juga untuk kami, menjadi inspirasi seperti tadi yang saya bilang kan. Terus untuk pemilihan namanya sendiri yang melalui proses diskusi sama teman-teman, sama kakak-kakak, sama pembina, sama adik-adik, pokoknya semua anggota itu
Kemudian kita putuskan mengambil satu nama yang berasal dari bahasa Inggris yang semua sudah tahu itu vector, tapi vector itu ternyata sudah menjadi nama pangkalan dari salah satu ambalan. Jadi kita coba putar balik lagi otak, kita cari-cari lagi apa yang cocok, tapi dirasa vektor itu sendiri sudah betul-betul melekat untuk kami semua yang pada saat itu memang berjuang begitu untuk membangun kembali Pramukanya SMP 1 ini supaya bisa lebih dikenal, bisa lebih bisa tampil juga begitu ketika kita bersama-sama dengan pangkalan lain, misalnya di perkemahan atau kegiatan lainnya. Jadi memutuskan kalau vektor ini sebenarnya sudah sangat cocok untuk kami, tapi karena sudah ada nama pangkalan lain, nama ambalan lain yang memakai ini dan mungkin sudah sejak lama dan sudah melekat sama mereka, jadi kita coba cari yang lain. Nah, dapatlah inspirasi bahwa bagaimana kalau kita coba mencari dengan bahasa lain begitu. Jadi kami coba ulik lagi, ternyata ada satu nama unik yang kami pakai dari bahasa Afrika itu tidak jauh beda dengan vectors, tapi dia itu ke vectors yang bagaimana sebagai mana kita tahu begitu. Vectors yang huruf V-nya duluan menurut kami itu juga unik, tapi tidak meninggalkan kesan dari arti atau makna dari vektor atau pejuang itu sendiri. Mungkin itu kalau kenapa kami memilih mengambil nama itu. Selanjutnya, bagaimana harapan yang Kakak genggam tentang perkembangan Vector Scout dari masa lampau hingga masa yang sekarang? Oke. Kalau harapan tentunya kita mengarah terus ke hal-hal yang baik ya. Kalau misalnya melihat begitu bagaimana perjuangannya tidak hanya saya dulu dan teman-teman, tapi sudah banyak sekali generasi-generasi selanjutnya. Semuanya memiliki tujuan yang sama, memiliki visi yang sama untuk membangun Vectors itu lebih baik. Sangat bersyukur adik-adik setelah kami itu tidak pernah putus asa, tidak pernah melepaskan apa tujuan, apa visi dan misi dari Vectors itu sendiri. Selain membangun nama kita, memperkenalkan nama kita ke pangkalan-pangkalan lain, ke halayak luar begitu, tapi tujuan utamanya Vectors terbentuk itu tentu tidak hanya sebagai pramuka yang hanya tahu lomba ya, tapi membangun kebersamaan kita seperti apa, membangun kekeluargaan kita seperti apa. Mungkin itu harapan yang paling besar dari saya, bahwa kalau ingin membangun sesuatu yang besar, mungkin baiknya kita membangun dulu dari hal yang terkecil, yaitu sesama kita, sesama anggota maupun non anggota, tapi kita membangun dulu nama Vectors itu sendiri di lingkungan kita seperti apa. Dan saya melihat sejauh ini adik-adik sudah berjuang dengan baik, sudah memberikan semua yang terbaik. Jadi ya saya tetap berharap ini tidak pernah putus, kekeluargaannya, kebersamaannya, semua tetap bisa terjalin dengan baik sebagaimana sudah kita jalani selama ini ya. Mungkin itu kalau harapannya. Baik, apa alasan utama yang mendorong sekelompok individu untuk membentuk Vector Scout dan bagaimana kebutuhan tersebut dapat diidentifikasi sejak awal? Kalau masalah dorongan ya seperti tadi saya bilang, bahwa pangkalan-pangkalan itu sudah banyak dikenal ya dari segi ke mereka itu memang sudah piawai dalam hal berpramuka dan lain. Nah, kami itu dulu masih kecil begitu dibandingkan dengan pangkalan-pangkalan lainnya, itu kita masih tertinggal jauh lah istilahnya. Tapi kita bersyukur sekali bahwa masih ada kakak-kakak yang mau melihat kita juga bisa bersaing, tidak perlu bersaing, setidaknya kita bisa ikutlah bereuforia seperti mereka, tidak hanya sebagai penonton ketika di lapangan, tapi kita juga bisa memberikan walaupun kecil kecil dampaknya, tapi ya setidaknya adalah yang bisa kita tampilkan. Nah, dari situ yang awalnya kita cuma sebatas organisasi kecil di sekolah, tapi ternyata dari situ bisa membentuk kekeluargaan untuk kita. Dari situ kita juga bisa saling mengenal satu sama lain, yang awalnya mungkin sekedar cuma datang latihan, cuma datang ke sekolah begitu berbincang-bincang, tapi ternyata lewat Vectors itu sendiri kita bisa membangun kekeluargaan. Bahkan di luar organisasi itu kita bisa saling menjaga begitu, saling menghormati satu sama lain. Nah, dari situ
inspirasi besarnya kami harapkan tidak cuma kami yang bisa seperti itu, tapi juga adik-adik. Maka dari situ kami berusaha untuk membentuk Vectors ini sebagai rumah untuk semua anggota pramuka di SMP Negeri 1 Watan Sopeng ini, supaya bisa ya seperti itulah, sebagaimana rumah, saling merangkul, saling memberikan yang terbaik, saling menjaga, saling menghormati, tidak mementingkan satu sama lain, tapi mementingkan kepentingan bersama. Mungkin itu dorongan terbesar kami untuk membangun Vectors ini lebih baik lagi. Oke. Apa tantangan terbesar yang dihadapi saat pertama kali Vectors Scout dibentuk dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, untuk tantangan terbesar sendiri pasti banyak sekali ya, dari berbagai pihak, berbagai sisi pasti ada tantangannya masing-masing. Tapi karena memang niatnya kami ini sudah besar untuk membangun Vectors lebih baik, jadi kami ini berusaha menangani tantangan tersebut. Misalnya keterbatasan sumber daya manusianya, maksudnya anggotanya yang sebenarnya dulu itu cuma beberapa orang dari beberapa 3 angkatan ya di sekolah itu, cuma beberapa yang memang minatnya besar kepada pramuka, tapi dari situ kita belajar untuk saling merangkul teman-teman supaya tidak hanya menganggap Vectors ini sebagai ekstrakurikuler ya di sekolah, tapi sebagai tempat mereka untuk misalnya berbincang, pokoknya seperti itu yang menjadi rumah. Nah, kalau untuk hal lain-lain mungkin pasti ada ya kendala-kendalanya, terutama jika kita mengikuti sebuah event atau perkemahan itu pasti ada saja kendala, tapi ya sebagaimana usaha kita itu, kami pasti berusaha untuk melewati itu, mendiskusikan dengan teman-teman, mendiskusikan dengan pembina, kakak-kakak purna. Dari situ pasti bisa dilewati asalkan ya memang niat kita itu baik, semangat kita itu besar untuk terus maju, tidak pernah pantang menyerah begitu. Intinya ya begitu saja, inspirasi inovasi kita selalu besar, jadi ya kami harapkan tantangannya itu bisa dilewati dengan baik. Apa momen paling berkesan dalam sejarah awal Vectors Scout yang masih menjadi inspirasi bagi anggota saat ini? Momen paling besar itu tentunya waktu kami akhirnya bisa bersaing dengan pangkalan-pangkalan lain yang sudah bisa dibilang, dan kenyataannya memang pangkalan besar ya. Pertama kali kami mengikuti lomba yang sebelumnya bahkan kami itu cuma mungkin menjadi peserta lomba itu pun tidak pernah, cuma ya menonton saja dari jauh, menjadi pangkalan yang mungkin tidak ditengok begitu, tidak dilihat dengan pangkalan lain. Tapi ketika kami mulai terinspirasi, berjuang, berlatih dengan baik, akhirnya satu momen itu yang juga merupakan salah satu perkemahan besar ya kalau di Sopeng ini, itu menjadi momen paling baik, di mana walaupun kami belum bisa mendapatkan juara 1, tapi menjadi mendapatkan, maksudnya salah satu juara dari 3 besar itu sudah sangat membanggakan bagi kami. Bahkan saat itu menjadi 3 besar saja itu mungkin berat mungkin bagi kami pikirkan, bahkan tidak pernah terlintas untuk bisa menjadi 3 besar itu. Tapi karena memang semangat juangnya kami juga besar, jadi ketika mendapatkannya ya itu mungkin momen paling berharga, karena bisa membawa piala pulang dari event, perkemahan atau semacamnya, itu pasti suatu hal yang sangat besar begitu sebagai seorang yang membanggakan sekali. Mungkin itu. Apa harapan terbesar para pendiri Vectors Scout terhadap generasi penerus dalam menjaga dan mengembangkan organisasi? Untuk harapan ya seperti tadi saya bilang, semoga adik-adik selanjutnya bisa terus menjaga nama baik Vectors ini, tidak hanya namanya saja sebagai ekstrakurikuler pramuka di sekolah, tapi bisa menjaga dengan baik nama Vectors di luar maupun di dalam sekolah, menjalin kebersamaan dengan baik, menjalin kekeluargaan dengan baik, tidak mementingkan satu diri sendiri, tapi mengingat bahwa Vectors ini kita ada banyak orang di dalamnya,
tidak hanya yang sekarang berada di dalam jabatan sebagai anggota, tapi ada juga pembina, ada kakak-kakak purna, ada kakak-kakak pelatih. Itu semua diharapkan supaya kita bisa menjalin hal-hal yang lebih baik ke depannya begitu. Jadi ya harapannya mungkin sangat besar, tidak hanya dalam hal kepramukaannya, tapi saya sangat berharap bahwa kekeluargaan di dalam Vectors ini tidak pernah putus untuk generasi-generasi selanjutnya, karena ya menurut kami jika ingin memberikan yang terbaik di luar, ya berikan dulu yang terbaik di dalam. Tepuk tangan dulu dong. Wah, keren sekali ya ternyata. Beri tepuk tangan lagi dong. Mungkin itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Fira. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!